أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين. Pada suatu malam tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 kenabian, Nabi beristirahat di Baitullah fil hijri. Posisi beliau berada di Hijr Ismail dalam keadaan tidur miring, muttaji'an baina rajulaini, dan ditemani oleh dua orang laki-laki, yakni Sayyidina Hamzah dan Ja'far putra Abu Thalib. Id atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalquhu ala zahri fatawallahu minhum Jibrilu. Tiba-tiba ketika Nabi beristirahat di Baitullah, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan juga ada yang menyertai malaikat Jibril dan Mikail ini, yakni dikatakan bahwa malaikat Israfil. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil membawa Nabi Muhammad SAW ini di sumur Zamzam. Fastalquhu ala zahri. Kemudian para malaikat ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk terlentang. Fatawallahu minhum Jibrilu. Kemudian untuk penanggung jawab terkait masalah ini, pembelahan dada ini, yakni adalah malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, dan juga diterangkan dalam riwayat lain bahwa furija saqafu baiti fanazala Jibrilu fasyaqqa min surati nahri ila asfali batnih. Diterangkan dalam riwayat lain bahwa furija saqafu baiti, suatu ketika bahwa atap rumah Nabi Muhammad ini tersingkap, kemudian Jibril turun masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menemui Nabi Muhammad. Fasyaqqa min suratin nahri. Ketika malaikat Jibril sudah memasuki rumah Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad, dimulai dari min suratin nahri, lubang bagian leher kerongkongan Nabi Muhammad, ila asfali batni, sampai di bagian paling bawah perut, dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah dibedah oleh malaikat Jibril, summa qala Jibrilu li Mikail, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Mikail, i'tini bi tastin min ma'i zamzama. Ya malaikat Mikail, tolong bawakan sebuah baskom yang terbuat dari emas yang berisi air Zamzam. Untuk apa? Kaima athaharu qalbahu, supaya saya bisa membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Wa asyrahu sadrahu, dan supaya aku bisa melapangkan hati Nabi Muhammad. Fastakhraja qalbahu faghasalahu thalatha marratin wa naz'a ma kana bihi min adza. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad,
Setelah dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dibedahlah hati Nabi Muhammad, faghosalahu. Kemudian malaikat Jibril membasuh, mensucikan hati Nabi Muhammad salasa marrat, sebanyak 3 kali. Salasa marrat ini isyarah di tauhid, ya. Isyarah untuk bertauhid. Nah, syariatnya Nabi Muhammad dibangun atas meninggalkan. Jadi baik pada taharah dan istijmar. Wa naza'a ma kana bihi min adza. Dan malaikat Jibril membuang kotoran yang mengumpal hitam, yaitu hadus syaitan, tempat bisikan syaitan, dikeluarkanlah oleh malaikat Jibril dari hati Nabi Muhammad. Wakhtalafa ilaihi Mikailu bithalasi tasatin min ma'i zamzama. Dan malaikat Mikail ini mondar-mandir, bolak-balik bithalasi tasatin, dengan membawa 3 wadah min ma'i zamzam, yang mana berisi dari air zamzam. Summa utiya bi tostin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian malaikat Jibril ini dibawakan sebuah wadah yang terbuat dari emas, yang mana wadah ini mumtali'in hikmatan wa imanan. Wadah terbuat dari emas ini dipenuhi oleh hikmah dan iman. Fa'afraghahu fi sadrihi. Kemudian wadah yang dipenuhi oleh hikmah dan iman ini ditumpahkan kepada dada Nabi Muhammad SAW. Wa mala'ahu hilman wa yaqinan wa ilman. Hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Dan malaikat Jibril memenuhi hati Nabi Muhammad dengan hilman, dengan kesabaran yang luar biasa, tidak cepat terbawa emosi, dan juga dipenuhi dengan ilmu yang begitu luar biasa, wa yaqinan, dan juga keyakinan, wa islaman, dan juga Islam. Summa atbaqahu. Kemudian setelah selesai menumpahkan hilman wa ilman wa yaqin wa islaman, kemudian malaikat Jibril menutup kembali, dikembalikan seperti semula. Setelah dikembalikan seperti semula, keadaan Nabi seperti biasa lagi. Summa khutima baina katifaihi bi khatimin nubuwah. Kemudian Nabi diberi cap di antara katifainya, di antara pundak beliau, bi khatimin nubuwah, dengan cap kenabian. Summa utiya bil buraqi musarrajan muljaman. Kemudian disediakanlah buraq kepada Nabi Muhammad ini, yang mana buraq ini musarrajan muljaman, yang lengkap dengan pelananya plus muljaman, plus dengan kendalinya. Buraq ini apa? Wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal baghli. Sebuah hewan yang bulunya putih, tingginya di atas himar dan di bawah bighal. Ini menunjukkan bahwa hewan ini tidak ditemui di dunia. Yad'u hafirahu inda muntaha tarfih. Jadi buraq ini sekali melangkah kakinya, maka langkahnya sejauh mata memandang, inda muntaha tarfih. Wa muttaribul uzunaini. Dan buraq ini tadi selalu menggerak-gerakkan telinganya, kedua telinganya.
biasanya hewan yang selalu menggerak-gerakkan telinganya itu adalah isyarah liquwatih, isyarah terhadap kuatnya hewan ini. Wa nasyatih, dan juga isyarat terhadap begitu semangatnya hewan buruk ini. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Idza ata ala jabalin, ketika buruk ini mendaki yang namanya gunung, maka kaki bagian belakangnya akan memanjang. Wa idza habata irtafa'at yadahu, ketika buruk ini akan turun gunung, maka kaki depan akan memanjang. Lahu janahani fi fakhidhaihi, dan buruk ini juga memiliki dua sayap, yang mana sayap ini berada fi fakhidhaihi, berada di paha buruk. Yahfizu bihima rijlaihi, yang mana sayap ini berfungsi untuk membantu kecepatan lari kakinya buruk. Fastas'aba alaihi, kemudian buruk-buruk ini berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya kepada Nabi, sampai Nabi ini merasa susah. Fawadu'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatih, kemudian ketika buruk ini berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya, kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya tepat ala ma'rifatih, tepat di kepala buruk tersebut. Sumaqala, kemudian malaikat Jibril berkata kepada si buruk ini. Apa kata Jibril? Ala tastahyi ya buraq, apakah engkau enggak malu ya buraq? Fa wallahi ma raqibaka khalqun aqramu adallahu minhu. Kata malaikat Jibril, demi Allah wahai buraq, orang yang hendak menaikimu ini ialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian setelah malaikat Jibril berkata seperti itu, fastahya hatta irfaddu arqan wa qarra hatta raqibaha. Ketika malaikat Jibril telah menyampaikan seperti itu, fastahya, kemudian buruk ini merasa tersipu malu, hatta irfaddu arqan, sehingga buruk ini hatta irfaddu arqan, sehingga buruk ini bercucuran keringatnya, menetes-netes keringatnya. Waqarra, dan buruk ini pun tenang. Hatta raqibaha, sehingga naiklah Nabi Muhammad ini di atas buruk.